Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih nggak bahas si X-Max motor gua yang satu ini. Rencananya hari ini gua mau pasang apa ya namanya ya, dashcam ya. Bukan dashcam sih, tapi layarnya doang sih, nggak pakai kamera. Jadi buat pengganti HP untuk nunjukin Google Map. Karena kan HP biasanya suka error tuh ya kalau kena panas atau misalkan nanti terlalu banyak getaran gitu tuh suka error ya. Setelah menimang-nimang beberapa lama ya, akhirnya gue putuskan untuk ya udahlah, kayaknya pasang aja. Karena sebelumnya gue berpikir gue pakai HP aja gitu, karena pakai layar ini pun tetap HP-nya harus dipakai gitu. Jadi ya sama aja gitu, kepake HP juga mendingan HP aja. Tapi setelah dipikir-pikir, HP itu kan harganya lumayan ya, lebih mahal lah daripada si apa sih ya kita nyebutnya ya, layar monitor yang buat munculin map tuh. Soalnya kalau di Tokopedia gitu nyebutnya dashcam, padahal kan bukan fungsinya nggak cuma dashcam ya. Dashcam kalau pakai kamera, kalau kameranya nggak dipasang ya nggak ini. Karena kamera gue nggak nggak butuh nggak butuh sih sebenarnya ya buat dashcam gitu. Jadi gue putuskan untuk berhemat dengan membeli screennya aja. Nah ini gue udah janjian sama workshopnya di daerah Grogol. Kebetulan dekat rumah. Jadi sebelum berangkat kerja kita mampir dulu. Katanya sih kalau yang standar tanpa kamera, tanpa pengukur tekanan ban itu TPMS itu cuma sekitar 30 menit sampai 1 jam. Jadi nggak lama-lama banget lah. Sama gue juga mau sharing dikit, kemarin gue habis ganti kirian lagi. Karena kirian yang sebelumnya gue pesen itu, yang udah gue pakai selama kurang lebih ya mungkin berapa ya, sekitar mungkin 2000 kilo kali ya, itu nggak ada perubahan gitu. Yang kata si penjualnya, tunggu aja 500 sampai 1000 kilo nanti ini kok enak kok gitu. Ternyata enggak juga. Akhirnya gue memutuskan untuk kembaliin kiriannya ke standar tadinya. Tapi tiba-tiba ada teman kantor gue yang sharing tempat bubut kirian yang oke, udah dipakai sama banyak anak-anak motor. Jadi gue memutuskan untuk ya udahlah, coba aja deh gitu, kita riset. Karena ya nggak kepake juga gitu kirian yang standarnya, daripada ngejogrok di rumah. Dibalikin ke awal pun pasti gue udah tahu rasanya kayak apa. Jadi ya udah, gue putuskan untuk itu aja yang di oprek gitu. Nah jadi kemarin itu puli depan di bubut diubah derajatnya, kalau nggak salah ya 13,5.
Terus rumah rollernya itu dikerok, tapi gue nggak tahu berapa derajat atau ada apa enggak atau cuma kerok aja. Terus mangkok gandanya di kartel, sama tutup rumah rollernya juga dikerok. Nah, akhirnya kemarin gua karena long weekend di rumah ya, nggak ngapa-ngapain, gua putuskan lah untuk bongkar sendiri. Karena kalau nunggu temen gue itu dia Sabtu kondangan, terus nggak tau lah, nggak enak juga gue ngeganggu long weekendnya, jadi gue putuskan untuk masang aja sendiri. Sabtu gue pasang, anak gue tes, katanya oke. Gue nggak sempet ngetes sampai kemarin. Gue pakai ke kantor dan ternyata alhamdulillah ini enak banget, enak banget. Dan biaya untuk bubutnya itu cuma 190.000. Dibandingin dulu gua beli kirian itu full set 1,5 kalau nggak salah. Gila kan? Sebel banget gua. Jadi ya udahlah, gua bersyukur aja sekarang udah enakan, udah jauh lebih enak lah, udah nggak ada getar di 20 sampai 30.000 kilometer, jadi nggak seperti dulu lagi, udah enak, asik. Ya kagak bisa lurus, lewat mana ini? Oh bisa, bisa. Jam 8:07. Gua janji jam 8 kemarin. Mana ya? Kok bilangnya udah sampai? Wait guys, gua cari dulu. SBS udah lewat nih. SBS? Ya ini SBS. Walah, nggak kelihatan tadi. Ini lihat lagi keluar. Ini lihat sih. Ini ya nyari nih. Saya keluar. Dak keluar. Iya, tadi ke sana. Ini mau saya panggil nggak enak, orang lagi nanya, ntar sopan. Iya. Udah selesai pemasangan layar. First impression pakai ini oke lah.
belum terlalu terasa banget ininya. Oke, tadi masih kagok ya, karena mau ngilangin suara kurang ini. Tomang Semanggi Cawang, lumayan informatif. Nanti kita coba setting lagi lah ya. Ini awal dulu aja. Wah, semacet apa ini Tomang siang hari ini. Enakan sih sepertinya. Wah, Bluetoothnya mulai gerejek-gerejek. Entah Maxto-nya atau apanya ya. Oke. Kalau menurut gua kayaknya enakan ke atas deh. Ini agak terlalu nunduk. Jadi untuk ngelihat gua harus ngelirik ke bawah. Tadinya gua pikir kalau di atas itu terlalu tinggi gitu, ternyata di bawah sini malah kurang tinggi. Jadi tadi pemasangannya lumayan cepat, cuma 1 jam kurang kayaknya. Ditambah ini kan nggak ada kamera ya, jadi nggak terlalu repot yang gimana-gimana. Dan ternyata kabelnya itu modelnya Type C. Jadi sebenarnya pakai kabel Type C yang langsung ke charger HP pun bisa sebenarnya. Cuma kan kabelnya enggak ini ya, enggak rapih lah gitu. Kalau ini kan rapi. So far first impression oke. Walaupun layarnya kecil tapi jelas, enggak yang enggak kelihatan gitu. Ya memang ini ya, maksudnya enggak yang gimana-gimana lah, cuma buat show aja. Dan lumayan terang kalau dilihat di ininya ya, di layarnya. Nah tadi saran dari yang masang itu katanya pakai Waze saja dibanding pakai Google Map, karena kalau Google Map itu suka aneh, suka ngaco. Jadi nanti bisa aja diarahin puter balik lah atau masuk tol lah, walaupun udah diarahin ke non-tol gitu ya. Jadi kayak muter-muter gitu, jalurnya nggak jelas. Jadi diarahin pakai Waze. Akhirnya setelah bertahun-tahun gua pakai Google Map, sekarang gua pindah ke Waze karena alat ini. Tapi ya daripada ribet ya, mending kita ikutin aja yang sudah berpengalaman, sudah tahu ya yang terbaik buat si device ini. Jadi ini PureView tipe basic, tapi yang udah generasi kedua, bukan yang generasi pertama. Generasi kedua itu kelebihannya dia udah support TPMS. Nah tadi TPMS-nya itu lagi kosong, tapi gue udah order. Nanti kalau misalkan udah ready, kita pasang, tinggal pairing aja sih TPMS. Itu buat ngukur tekanan ban. Kalau kamera, as I said before, kayaknya gue nggak terlalu butuh untuk motor. Jadi cukup layar ini sama TPMS saja. Itu udah lumayan membantu. Gua belum
coba lebih banyak lagi, explore lebih banyak lagi, karena tadi juga buru-buru harus ke kantor. Jadi gua baru konekin aja ke Android. Nanti mungkin gua akan coba untuk konekin ke iPhone pakai Apple CarPlay. Nah, yang gue bingung itu di Nothing Phone gue ini Android Autonya kok nggak ada ikonnya ya. Jadi gue harus masuk dari Play Store gitu. Tapi memang kalau misalkan layarnya kecil kayak gini ya, ini kalau pakai kamera depan belakang sih bakal nggak terlalu kelihatan ya. Jadi cuma fungsinya untuk ngerekam aja, nggak buat ngeliat. Soalnya kecil banget. Dan memang basic ini nggak support untuk kamera. Jadi cuma TPMS saja. Yang support kamera dan TPMS itu yang premium, layarnya lebih besar. 6,5 inch. Kalau ini kan cuma 5 inch. Pak, boleh saya masuk dulu, Pak? Kendaraan yang wajib kalian hindari kalau di jalur sini adalah truk sampah. Karena baunya, ya Allah. So far oke sih, getarannya minim karena udah ganti kirian juga kali ya. Jadi so far oke lah. Cuma mungkin perlu penyesuaian aja karena ini pakainya Waze bukan Google Map. Harus membiasakan diri lagi. Oke guys, sampai sini dulu. Nanti kalau ada update-updatean gue iniin lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe on the road.